Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Yasmin Nabila Afifah, nomor absen 36 dari kelas 10A5. Di sini saya ingin mempresentasikan materi sejarah mengenai sistem tanah paksa atau kultur stem cell dan Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960. Pertama, saya ingin membahas tentang sistem tanah paksa atau kultur stem cell, sistem eksploitasi di masa penjajahan Belanda. Pertama, pengertian dari sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kultur stem cell adalah kebijakan pemerintah Belanda pada tahun 1830. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan lain-lain untuk Belanda. Hasil panen diserahkan kepada pemerintah Belanda tanpa kompensasi yang layak. Yang kedua, latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa. Belanda mengalami krisis akibat perang dan kerugian VOC. Diperlukan pemasukan besar dan cepat dari daerah koloni atau Indonesia. Johannes van der Bos merupakan orang yang mengusulkan sistem tanam paksa. 3. Aturan tanam paksa. Petani harus menyerahkan 1/5 lahannya untuk ditanami tanaman ekspor, dan yang menentukan tanamannya ditanam adalah Belanda. Jika gagal panen, petani juga akan mengalami kerugian. Lahan dan tenaga kerja disediakan oleh rakyat secara gratis. Dampak positif sistem tanam paksa bagi pemerintah Belanda. Keuangan Belanda pulih dengan cepat. Belanda mendapat keuntungan besar dari ekspor kopi, gula, nila, dan lain-lain. Infrastruktur seperti pelabuhan, jalur transportasi dibangun, meski untuk kepentingan Belanda. Dampak negatif dari sistem tanam paksa untuk rakyat Indonesia. Kelaparan dan kemiskinan karena lahan pangan yang berkurang. Penyiksaan dan kerja paksa yang terjadi di berbagai daerah. Penderitaan masalah seperti kelaparan di Jawa Tengah pada tahun 1850-an. Tokoh yang mengkritik sistem tanam paksa salah satunya adalah Edward Dawes Dekker atau Multatuli dalam buku berjudul Max Havelaar yang menceritakan penderitaan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Buku ini membuka mata dunia terhadap penderitaan yang dialami bangsa Indonesia. Akhir dari sistem tanam paksa adalah banyak tekanan dari pemerintah Belanda dan internasional. Akhir dari sistem tanam paksa, banyaknya tekanan dari pemerintah Belanda sendiri dan dunia internasional. Sistem tanam paksa mulai dihapus secara bertahap pada tahun 1860-an dan berakhir pada tahun 1870 dengan ditetapkannya Undang-Undang Agraria. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari sistem tanam paksa yaitu sistem tanam paksa adalah contoh eksploitasi yang tidak manusiawi. Sistem ini memperkaya Belanda tapi menyengsarakan rakyat Indonesia. Pelajaran pentingnya keadilan sosial dan perjuangan hak rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria khususnya UU PA 1960, landasan reformasi agraria di Indonesia. Apa itu UU PA 1960? UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria disahkan pada 24 September tahun 1960, bertujuan mengatur kekuasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Reaksi terhadap sistem hukum agraria warisan kolonial Belanda. Latar belakang UU PA. Hukum agraria sebelumnya diskriminatif, khususnya Agarisio Wet tahun 1870. Rakyat kecil tidak punya akses tanah. Banyak konflik antara rakyat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Perlu hukum nasional yang adil, berdaulat, dan mendukung rakyat. Tujuan utama UU PA 1960 menghapus dualisme hukum agraria yaitu Indonesia versus Belanda, menjamin kepastian hukum atas hak tanah, memberi keadilan dan perlindungan bagi rakyat kecil,
mendorong reformasi agraria dan pemerataan kekuasaan tanah. Prinsip penting dalam UU PA: hak menguasai oleh negara. Negara berperan sebagai pengatur dan pelindung tanah untuk rakyat. Kepemilikan tanah harus berpihak untuk kepentingan rakyat. Larangan penguasaan tanah secara berlebihan. Jenis-jenis hak tanah menurut UU PA: yang pertama, hak milik; yang kedua, hak guna usaha atau HGU; yang ketiga, hak guna bangunan atau HGB; dan yang keempat, hak sewa. Setiap hak punya jangka waktu dan syarat masing-masing. Dampak positif dari UU PA yaitu meningkatkan akses rakyat atas lahan, menekan praktik monopoli tanah, mengurangi konflik agraria, menjadi dasar hukum bagi program reforma agraria. Dan selain itu, tantangan dalam implementasi yaitu banyaknya tanah yang belum bersertifikat, konflik agraria masih sering terjadi, ketimpangan penguasaan tanah masih sering terjadi, kurangnya penguasaan terhadap korporasi dan pemodelan yang besar. Fakta menarik tentang UU PA 1960. 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. UU PA 1960 menjadi simbol perjuangan petani atas hak tanah. Ini juga salah satu UU yang sangat pro rakyat atau mendukung rakyat. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu UU PA 1960 adalah tonggak penting hukum agraria Indonesia, mewakili semangat kedaulatan rakyat atas tanah. Meski sudah ada sejak lama, tantangan dalam implementasinya masih terus berlangsung hingga kini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, atau ada yang salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.